Selamat siang anak kami sekalian. Tadi sudah Bapak kirimkan file untuk menjelaskan cara mengkalibrasi. Nah, berikut ini Bapak akan menjelaskan satu persatu bagaimana cara mengkalibrasi dan hal-hal apa saja sebenarnya yang sering bermasalah dalam perhitungan kalibrasi dan selanjutnya perhitungan hasil setelah kita melakukan pengukuran dengan osiloskop. Dasar perhitungan kalibrasi dengan menggunakan osiloskop ya. Oke. Kesalahan pembacaan pengukuran osiloskop pada umumnya adalah karena satu, kurang memahami prefiks, simbol, numerik, dan eksponensial. Yang kedua, kurang memahami rumus eksponensial tersebut. Nah, berikut ini perhatikan. Ada tabel prefiks, simbol, numerik, dan eksponensial. Nah, di sini ada ini prefiksnya, penyebutannya, kemudian ini simbol-simbolnya, kemudian ini numeriknya. Ya, jadi pertama dari 1. Kalau turun ke bawah 1/10 atau 0,1 disebut desi. Ya, 10 pangkat minus 1. Kemudian senti, C. Ya, simbolnya C. Ya, 0,01 atau 1/10. Atau 10 1/100 ya, atau 10 pangkat minus 2. Kemudian mili, M kecil, 1/1000 atau 0,01 atau 10 pangkat minus 3 dan seterusnya. Di atas juga demikian. Ya, DK, DA 10 pangkat 1, hekto H kecil 100 atau 10 pangkat 2, kilo K-nya kecil ya 1000 atau 10 pangkat 3, mega M-nya besar 1 juta 10 pangkat 6 dan seterusnya. Yang sering kita jumpai mulai dari sini aja, tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, ya, kemudian desi, senti, mili, mikro, nano, dan nanti piko ya, ini piko. Oke. Yang paling umum setelah Bapak alami mengajarkan osiloskop, setelah berjumpa dengan ini satuan-satuan ini tidak bisa dikonversi, maka inilah yang lebih dulu anak-anak kami sekalian pahami dulu ya. Dan ini juga berlaku untuk kehidupan sehari-hari, misalnya berapa RAM-nya, berapa giga, kemudian beli paket yang berapa gigabyte ya, dan seterusnya ya. Mungkin ada juga nanti beli handphone, beli spek untuk laptop, komputer ya, berapa besar kapasitas harddisknya, itu nanti berapa giga ya, berapa RAM-nya atau berapa mega dan seterusnya ya. Selanjutnya ini yang kedua yang sering bermasalah tadi, tidak mengerti rumus-rumus eksponensial tersebut. Nah, contohnya mulai dari 1 nih, A pangkat 1 sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1 ya, dan seterusnya. Ini ada contoh-contohnya. Contohnya ini 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 3, 5 pangkat 5 ya, dan seterusnya nih. Yang paling banyak kita di sini yang ke-6 ini. 1/A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Atau sebaliknya ya, A pangkat N berarti 1/A pangkat
negatif N. Nah, contohnya ini. Ya. 1/4 pangkat 6, 6-nya positif. Dia langsung berubah menjadi 4 pangkat minus 6, negatif. Nah, ini kita buat contoh pangkat negatif di bawah. 1/10 pangkat minus 3. Ini langsung berubah menjadi 10 pangkat 3 atau positif 3. Nah, ini sering nanti kita jumpai. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Kita setting osiloskopnya, ya. Di dalam kalibrasinya tertulis mungkin nanti 2 volt peak to peak dan frekuensi 1 kHz. Nah, ini sudah dibuat contohnya, ya. Waktu diputar videonya sebelumnya itu sudah ada. Ya, oke, kita teruskan. Nah, ini Bapak jelaskan begini dia. Setelah ini dihidupkan, nanti ada garis 1. Nah, ini nanti yang mau kita atur di situ menggunakan ini, posisi. Kalau channel berapa yang kita pakai? Ini channel 1. Berarti untuk mengatur atas bawahnya ini posisi atas bawah. Di channel juga seperti itu ada posisi, ini nanti bisa kita pindah-pindahkan. Ya. Gambarnya ini. Kemudian memindahkan kiri kanan. Ya sekaligus ini posisi kanan kiri atau horizontal, ini vertikal. Ini pole per dip channel 1, channel 2 ini time per dip. Ya, di sini ada source-nya, di sini ada mode-nya. Jadi kita buat kalau mau kita kalibrasi yang pertama dulu, channel 1 berarti pindahkan ke channel 1 mode. Kemudian sumbernya nih, source-nya itu ke channel 1 juga. Kemudian couplingnya itu ada nanti AC/DC, kita ambil yang DC. Kemudian untuk mengatur intensitasnya, ya ada di sini untuk fokusnya ini, memfokuskan gambar ini untuk menaikkan intensitas dari ketajaman dari sinarnya ini. Karena yang kita gunakan ini adalah analog, menggunakan sinar katoda. Kemudian kalnya ini dia kalibrasi. Nah, itu yang ini setiap osiloskop tidak sama, ya. Jadi ada yang 0,5 volt per peak to peak, ada yang 2. Contohnya kita ambil yang 2 volt puncak-puncak, ya. Oke. Selanjutnya kita buat hasilnya setelah misalnya di setting tadi, sudah di setting ini 1 volt, ya, kemudian timenya sudah di setting dia 0,5 milisekund, ini, ya. Kemudian ini sudah diatur, ini untuk mengkalibrasi tadi, ini supaya pas 2 kotak, ya, karena divisi atau kotak-kotak itu diatur dengan ini, ya, variabel, ya. Oke, ini contohnya satu layar penuh dari osiloskop yang analog. Horizontal itu ada 10, vertikal itu ada 8. Ya. Kemudian kita buat contoh yang tadi. Setelah dikalibrasi muncullah gambar seperti ini. Ya. Secara vertikal ada 2 dip, ya, 1 kotak, 2 kotak, 2. Kemudian horizontal ada 2, ya. 1, 2. Oke. Pada osiloskop tersebut sudah tertulis kalau itu adalah 2 volt puncak-puncak dengan 1 kHz. Oke. Dan kemudian tadi waktu di videonya sudah disetting bahwa osiloskop tersebut, ya, sudah diatur time per dip-nya 0,5 milisekund dengan volt per dip-nya 1 volt. Ya. Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya. T sama dengan atau periode jumlah dip satu gelombang secara horizontal, ini horizontal, ya, kali time per dip. Berarti horizontal tadi ada 2 kali ini ada 0,5 milisekund sama dengan 2 kali 0,5 mili itu tadi
sesuai dengan yang numerik tadi adalah 10 pangkat minus 3. Nah, di sini yang sering tidak ingat ya. Maka 2 kali 0,5 kali 10 pangkat minus 3. 2 kali 0,5 1. Jadi 1 kali 10 pangkat minus 3 sekon. Kemudian berapa frekuensinya? F sama dengan seperti, masukkan rumusnya, 1 per T-nya ini ya 10 pangkat minus 3. Nah, kemudian masuk ke yang sebelumnya ini ya, ini kita masuk kemari. Yang tadi kita ini mengerti nih, mili itu apa? Adalah 10 pangkat minus 3. Nah, di situ dia. Ya. Makanya harus itu duluan dipahami. Dan yang tidak memahami itu itulah yang selalu bersalahan. Oke. Kita masuk kemari. Berarti ini tadi menjadi pangkat negatif ini menjadi positif. Berarti ini langsung menjadi 10 pangkat 3 Hz. 10 pangkat 3 itu adalah 1000. 1000 itu kita ganti lagi menjadi 1K. Berarti ini menjadi 1 kHz. Kemudian tegangannya. Nah, tegangan berarti dia vertikal. Volt puncak-puncak. Jumlah dips 1 gelombang vertikal kali volt per dip. Dipnya 2. Berarti 2 kali 1 volt. Karena tadi sudah disetting 1 volt. Ya. Kemudian hasilnya adalah 2 kali 1, 2 volt puncak-puncak. Ini namanya volt puncak-puncak. Nanti ada volt puncak-puncak itu dirubah menjadi tegangan maksimum, tegangan puncak, tegangan efektifnya itu di pelajaran berikutnya. Ya, semoga anak-anak kami bisa lebih mengerti dan semoga ini pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa mempraktekkannya di sekolah. Jadi harapan Bapak ini dengan mempelajari video-video dan modul-modul ini, berakhir pandemi ini kita ke sekolah sudah bisa langsung praktek, atau waktu praktek ini bisa kalian buka ulang video-videonya. Ya, oke, demikian pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan di hari Senin. Selamat siang dan salam sehat. Jaga kesehatan masing-masing. Terima kasih.